halaman, kalau di kitab saya 12, masih pasal fil haya. Hadisnya ya Aliyu malam yakun wari'an anil ma'asi fabatnul ardi khairun lahu min zahriha li'annahu la imana fi qalbi. Ya Aliyu, wahai Ali, man adapun siapa orangnya, yaitu lam yakun, tidaklah ia man, yaitu wari'an, orang yang menjaga diri, yaitu wari'an, orang yang menjaga diri alias wira'i, anil ma'asi, dari beberapa kemaksiatan, fabatnul ardi, maka adapun perutnya bumi, yaitu khairun, mananya apa? Lebih baik, lahu, baginya siman tadi, min zahriha, minnya mufaddal alaih, ketimbang, min zahriha, ketimbang atasnya al-ardi. Li'annahu, karena bahwasanya man, yaitu la imana, tidak ada iman, yaitu maujud, yaitu la imana, tidak ada iman, yaitu maujud, fi qalbihi, di dalam apa? Hatinya. Ini ngeri nih hadis ya. Orang kalau enggak punya sifat wira'i, maknanya menjaga diri dari apa? Kemaksiatan. Sebetulnya kita itu ya suka maksiat, tapi belum sampai derajat ahlul maksiat, belum. Kalau ahlul maksiat itu memang dia sehari-harinya bermaksiat. Kalau kita itu ya tibang doang kali ya. Hari ini gimana? Dari bangun aman nih hari ini? Ada maksiatnya enggak? Ya alhamdulillah lah ya. Itu yang tahu kita doa sama Allah ya. Jadi selagi bukan ahlul maksiat ya, kita nggak kena hadis ini. Kalau kita itu ya seminggu paling maksiatnya sekali, 2 kali, nggak setiap hari, makanya kita disebutnya bukan ahlul maksiat, bukan. Kalau ahlul maksiat memang tukang maksiat, kita kan bukan tukang bukan? Bukan, kadang masih. Ya namanya manusia ya, itu andalan kita itu, namanya manusia itu andalan tuh, supaya dianggap benar. Jadi kok orang itu termasuknya ahlul maksiat, begitu saya kalau boleh saya simpelkan, maka perut bumi jauh lebih baik daripada di atas bumi. Mananya apa? Mendingan mati, begitu. Mendingan apa? Mati. Supaya peredaran maksiatnya nggak berkelanjutan, kan kesian. Seburuk-buruk manusia yang umurnya panjang tapi maksiatnya apa? Awet. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Itu hadisnya begitu. Orang baik itu ya seperti kita ya, mudah-mudahan lah. Umurnya panjang, terus ya kebaikannya banyak. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruknya orang yo maksiat setiap hari tapi yo umurnya awet, nggak mati-mati. Itu seburuk-buruknya orang. Di kampung kita sih kayaknya nggak ada tuh orang yang udah tua banget ahli maksiat, nggak ada gitu. Makanya kan musola masjid itu cenderung peminatnya sudah kepala 5, kepala 6 gitu ya. Ya karena memang sudah alhamdulillah ya, oleh Allah diberi kekuatan. Hidayah ya namanya ya.
Iyalah udah tua. Maka saya senang melihat aki-aki ya. Jadi tekun di musola, tekun di masjid, kalau ada taklim yang ngikut. Cuman ya jangan berharap kalau udah aki-aki ngajinya kayak anak muda. Ya nyender, ngandelin kuping doang, ngandelin kuping tau. Kuping. Aki-aki itu kalau ngajinya nyender terus merem itu sebetulnya nggak merem dia, kupingnya masih dengar. Buktinya kan pas ustadznya wallahu alam dia bangun sih. Jadi kan apa? Ustadznya wallahu alam dia melek. Berarti kan nggak tidur dia, emang mungkin khusyuk atau gimana gitu ya. Akhirnya ustadz lagi cara baca kitab tuh ya matanya merem tapi dengar itu, jangan bilang tidur itu. Terus apalagi kalau piring udah pada beradu pasti bangun itu kalau ada konsumsinya. Kenapa orang ahli maksiat itu lebih baik di dalam tanah itu, artinya mati, li'annahu la imana fi qalbi. Jadi orang ahli maksiat itu memang orang yang enggak ada imannya. Ya, tiap hari ya Allah, ya Aliyu. Lanjut hadis kedua. Ya Aliyu wa ya Ali. Aslul wira'i, adapun asalnya atau pokoknya sifat wira'i, yaitu tarkul harami, meninggalkan perkara haram. Wama, dan apapun harama yang mengharamkan akan siapa Allahu Allah. Warasul karami, warasul karami, adapun puncaknya kemuliaan seseorang, yaitu fitarkil ma'asi, pada meninggalkan kemaksiatan. Itulah kenapa ahlil wara itu termasuk apa? Akramun nas. Kalau saya boleh simpulkan apa? Ahlul wara apa? Akramun nas. Karena sehari-harinya ahlul wara itu orang yang memang sudah terhindar dari apa? Hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka natijahnya atau kesimpulannya ahlul wara akramun nas, sepaling mulianya manusia di dunia ini adalah ahlul wara. Apalagi didasari oleh punya ilmu. Jadi kualitas wirainya orang berilmu sama wirainya orang tidak berilmu beda. Jadi sepaling wirainya orang tidak berilmu itu ya tidak sempurna wirainya, karena kan sesekali atau seringkali orang bodoh ya, orang tidak berilmu ketika dia mau mempraktekkan wirai itu kan kesulitan secara zahir ini halal apa haram apa subhat ya nggak tahu. Itu artinya memang mutlak ya, orang mau sampai derajat ahlul wirai itu, ahlul wara itu memang harus punya apa? Punya ilmu. Ya lagi-lagi ilmu ya yang menentukan, masya Allah. Mudah-mudahan ada ilmunya ini bapak-bapak ini, kalau gak ada ilmunya repot banget ini. Jadi puncaknya atau pokok utamanya kemuliaan itu terletak pada apa? Meninggalkan. Yang meninggalkan maksiat itu bagian dari asalnya sifat wara. Mau nggak Pak jadi ahlul wara? Mau nggak? Harus mau. Itu bukan pilihan, memang target. Jadi kalau Bapak ditanya mau nggak jadi ahlul wara, ya jangan ditanya lah, itu target hidup saya mau jadi apa? Ahlul wara. Jangan terus begini, saya kalau jadi ahlul wara kayak kenemenan Ustadz baiknya, ya jangan begitu. Memang hidup kita ya berusaha supaya sampai target ke situ. Kayaknya kagak seru hidup pahala mulu, gak ada dosanya. Jangan bilang begitu juga, jangan. Emang ada hadis ya, ada hadis yang secara zahir itu kok mengindikasikan bahwa kita itu ya sesekali berbuat dosa. Jadi ada di Riyadhus Shalihin. Jadi seandainya
ada seorang hamba tidak punya dosa sama sekali, kan berarti dia tidak minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mencari hamba yang berdosa. Itu seolah-olah kan artinya apa? Ya bukan berarti kita harus berbuat dosa. Itu membuktikan bahwa tidak ada manusia yang tidak punya dosa, itu maknanya begitu, bukan artinya lu nggak puasa itu. Gue puasa mulu jadi pahala mulu, kagak ada dosanya, kagak imbang lah. Bukan begitu pengertian. Percuma Allah punya ampunan kita kagak bikin salah. Itu menurut saya kok orang memahami hadis seperti itu mentah banget, saking ilmunya terlalu rendah itu. Maksudnya bukan begitu, Mas. Maksudnya ketika Allah itu sudah berhadapan sama hamba yang tidak berdosa, maka Allah akan mencari hamba yang berdosa. Bukan artinya kita diberi kesempatan bikin dosa, bukan. Itu menunjukkan hadis itu bahwa tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Maknanya ke sono. Coba kalau tidak ada ulama yang menjelaskan hakikatnya hadis itu, apa enggak melintir orang itu memahami hadis? Itu. Lanjut, ya Aliyu, innar rajula la yablughu bil khuluqil hasani darajatas saim al-qa'imi al-maghaziya fi sabilillah. Masyaallah. Ya Ali, wahai Ali, innar rajula sesungguhnya, siapa itu? Seseorang, saya maknain seseorang karena nanti include di dalamnya ya perempuan juga. Kalau kita bilang hanya orang laki-laki, kan orang perempuan nggak kebagian tuh ya. Inna rajula sesungguhnya seseorang, yaitu layak belugu. Apa layak belugu mananya? Sungguh sampai ia rajul tadi sebetulnya objek yablugnya aja di darajat as-saim itu. Cuman karena penyebab derajat itu adalah sesuatu yang luar biasa, maka penyebabnya didahuluin. Bil khuluqi, sebab akhlak al-hasani yang baik, la yablughu darajatas shaimi, pertama sampai derajatnya orang yang puasa, lagi puasa mananya, al-qaimi yang menunaikan atau menegakkan ia shaim, al-maghaziyah akan peperangan fisabilillah, di jalan Bapak kalau puasa itu kan berarti lemah toh, Pak? Lemah nggak? Terus pahalanya banyak nggak itu orang puasa? Banyak. Apalagi ini maksudnya pahala puasa Ramadan ya ini. Sehingga kita kan diperbolehkan tidak berpuasa kalau apa? Sapar atau berperangan gitu. Berarti betapa hebatnya orang ini sudah jihad fisabilillah tapi puasanya nggak batal. Itu kan derajatnya apa? Tinggi sekali. Nah, jadi ternyata derajat yang mulia itu maksudnya jihad fisabilillah tapi puasa nggak batal. Itu tercapai oleh seseorang yang memiliki apa? Akhlak yang mulia, walaupun dia tidak pernah berbuat seperti itu. Maksudnya apa? Orang yang memiliki akhlak mulia itu akan mencapai derajatnya si puasa tadi. Berarti ternyata berakhlak mulia itu tidak sembarangan. Memang dia punya kapasitas yang derajatnya itu setara, pokoknya gitu, setara seperti derajatnya orang yang jihad sambil bisa nggak kita puasa juga, perang juga, bisa nggak? Perang bukan mudik, mudik gampang. Hah? Perang itu perang, tapi masih puasa. Itu bagaimana Allah mengangkat kemuliaan akhlak. Akhlak mulia itu isinya ya termasuk sifat wara itu. Jadi al-wara kalau kita ngaji di bab akhlak al-mahmudah,
Jadi akhlak yang mulia itu salah satunya adalah sifat wara. Hati-hati Bapak bergaul sama orang yang secara keilmuan sudah mapan dan berakhlak mulia. Hati-hati Bapak bergaul sama orang itu, karena bisa jadi kesalahan Bapak itu tidak disalahkan sama dia. Saya kasih tahu itu. Jadi maaf, ini agak kontroversi omongan saya. Biasanya yang sering nyalain kita itu orang yang ilmunya nanggung. Coba komentator yang abal-abal itu selalu, yang pemain bola salah semua itu kalau komentator abal-abal, tahu nggak? Kalau Indonesia kalah itu komentar kan banyak sekali komentator itu, yang di warung kopi, yang di pangkalan ojek, itu kan komentator abal-abal. Pelatihnya sayur, si itu melemparnya biasanya kenceng, pelan. Latihannya apa, itu komentator. Tapi kalau komentator yang benar-benar profesional gak gitu. Walaupun Indonesia kalah tapi tetap dibilang apa, bagus, karena yang dia lihat fakta di lapangannya. Pertama ya musuhnya. Nah, jadi saya ulang ya, pernyataan saya ini mungkin agak kontroversi. Hati-hati bergaul sama orang yang punya ilmu dan berakhlak mulia. Maksudnya apa? Bisa jadi kesalahan kita tidak disalahkan sama dia. Bisa jadi. Terus gimana? Ya paling dia senyum doang, diem. Karena kalau ditegur salah itu kan nanti akan tersinggung. Jadi dia lebih menjaga itu. Ya Allah, ya Allah. Nah, ini kalau kita ngaji bab akhlak itu Masya Allah. Ya bab akhlak itu kalau kita sudah mulai kebet kitab tasawuf. Ini nanti kan kalau hatam kitab pinggirnya kita ngaji kitab tengahnya. Baru dah masuk ke tengah baru kita berasa itu. Ini karakter kitab tengah ini, yang tengah kan namanya Al-Minah Saniyah. Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini tulisannya memang galak lah. Gak usah bapak lah ya, kelas-kelas kiai saja itu ngaji kitab ini kayak dosanya banyak banget itu. Maaf saya bukan menyinggung atau merendahkan. Kelas-kelasnya kiai itu pas ngaji kitab ini ya, dosanya ya kelihatan semua. Karena dalam pandangan orang biasa sebetulnya dia nggak dosa, tapi dalam pandangan kitab ini dosa. Itu kaidahnya kalau dalam ilmu tasawuf namanya min hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Itu ada kaidah. Sehingga memang orang-orang yang punya kapasitas ilmu agama yang mumpuni itu kan nyaris seperti orang yang sempurna secara zahir. Nggak boleh ada celak sama sekali itu. Coba kasus misalnya ustadz kawin lagi itu kan seperti dosa yang memang tidak terampuni. Padahal kan banyak juga. Banyakan mana ustadz yang poligami sama jamaah yang poligami? Banyakan mana? Ayo. Banyakan mana? Nah iya teman, kan kalau ustadz tuh kayak dosa besar gitu. Itu salah satu saya takutnya begitu poligami kan begitu. Ya. Jadi di ilmu tasawuf itu ada yang kita kenal apa? Hasanatil abrar, sayyiatil apa? Al-abrar dengan al-muqarrabin itu beda. Jadi kita itu agak bingung, mal farqu bainal abrar wal muqarrabin, enggak bisa kita jawab. Sama juga ketika ditanyakan mal farqu bainal muttaqin wal muhsinin, kita agak repot. Jadi al-hasanatul abrar itu termasuk sayyiatil muqarrabin. Berarti tinggian al-muqarrabin ketimbang apa? Al-abrar. Kebaikan yang menurut versi orang biasa itu baik, ternyata di sisi orang yang luar biasa bukan kebaikan, keburukan. Ya contohnya nongkrong-nongkrong,
itu kalau nongkrong itu kan kurang, ya dianggapnya dosa. Padahal kalau orang biasa 2 hari 2 malam kagak pulang, kagak ada yang komentar gitu. Paham ya? Baik, kita akan teruskan nanti di pertemuan berikutnya. Ini masih bab apa? Al-wara. Mudah-mudahan kita punya sifat al-wara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. As'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsira wa wasi'an mubarakan ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.